Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat petani semuanya. Saya Sri Sulastri Ningsih, mahasiswi program studi agribisnis Universitas Terbuka UPBJJ Mataram dengan NIM 0524858089. Selamat datang dalam video penyuluhan masa saya yang berjudul Minyak goreng sebagai perekat alami pada pestisida nabati. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penyuluhan Pertanian. Pada slide ini kita bahas tentang tujuan, sasaran, dan masalah. Tujuan penyuluhan ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi minyak goreng sebagai perekat, cara pembuatannya yang benar, serta meningkatkan keterampilan petani agar pestisida buatan sendiri menjadi lebih efektif. Sasarannya adalah seluruh petani, kelompok tani, dan masyarakat umum. Masalah yang sering kita hadapi adalah cairan obat mudah meluncur jatuh dari daun yang licin, cepat hilang terkena angin atau gerimis ringan, sehingga usaha dan biaya kita menjadi sia-sia karena hama tetap aman. Pada slide ini kita akan bahas mengenai kenapa harus pakai perekat. Karena pestisida nabati berbasis air memiliki kelemahan utama, yaitu tidak mampu menempel kuat pada permukaan daun yang licin, berlilin, atau berbulu halus. Tanpa perekat, obat akan langsung atau cairan akan langsung mengenang lalu jatuh ke tanah. Kemudian mudah hilang jika terkena angin atau gerimis ringan. Zat aktif tidak sempat bekerja membasmi hama dan jamur. Kemudian, solusinya yang murah dan ampuh ada di dapur kita, yaitu minyak goreng. Kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa harus minyak goreng? Kandungan dan sifat minyak goreng yang terbuat dari minyak kelapa atau minyak kelapa sawit, mengandung lemak alami yang memiliki sifat, yaitu membentuk lapisan tipis, melapisi setiap butiran air agar lengket dan bertahan pada tanaman yang kita semprotkan. Kemudian tahan akan air, tidak mudah luntur terkena uap air atau gerimis ringan, bahkan tiupan angin. Kemudian bisa menutupi pori-pori atau saluran pernapasan daripada serangga, sehingga membantu melumpuhkan serangga kecil agar lebih cepat mati. Kemudian berikutnya aman dan murah. Bahannya ada di dapur dan mudah ditemukan, aman bagi tanaman dan juga lingkungan. Memang minyak dan air tidak mudah menyatu secara alami, tapi tenang saja, kita bisa memaksanya menyatu sempurna dengan bantuan pengemulsi dan pengocokan yang kuat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan tanpa perekat dan yang menggunakan perekat. Perbandingan hasil penyemprotan. Tanpa perekat minyak, cairan akan langsung meluncur jatuh dari daun yang licin. Kemudian dengan menggunakan perekat minyak, cairan menyebar rata dan menempel kuat pada permukaan atau di permukaan. Kemudian berikutnya, tanpa perekat minyak, hilang seketika jika turun gerimis. Kemudian, jika menggunakan perekat minyak, bertahan menempel meskipun terkena uap air atau gerimis. Dan kemudian, tanpa perekat minyak, hama tetap selamat dan terus merusak tanaman. Kemudian, ketika menggunakan perekat minyak, zat aktif bekerja terus-menerus membunuh hama. Dan yang tanpa perekat minyak, efektivitas rendah, usaha percuma. Kemudian yang menggunakan perekat minyak adalah efektivitasnya meningkat tajam, hasilnya maksimal. Ini saya akan menjelaskan bahan dan alat yang dibutuhkan. Bahan-bahan dan alatnya sangat sederhana, di mana bahannya 3-5 sendok makan minyak goreng,
Terus kemudian ada 1-2 liter larutan pestisida nabati yang sudah siap pakai, dan 1 sendok teh sabun cair tanpa pewangi atau pemutih sebagai pengemulsi atau pengikat. Dan alat-alat juga mudah didapat, wadah pengaduk saringan dan tangki semprot. Masuk ke langkah pertama yaitu pencampuran awal. Cara agar minyak dan air mau menyatu. Yaitu langkah-langkah ini sangat penting agar tidak terpisah kembali saat disemprot. Pertama, ambil sedikit larutan pestisida nabati ke wadah atau masukkan ke dalam botol. Kemudian masukkan 3-5 sendok makan minyak goreng. Dan tambahkan 1 sendok teh sabun cair. Kocok atau aduk sekuat tenaga sampai campuran berubah menjadi putih, kental, dan menyatu rata seperti susu. Kalau kurang kencang dalam mengocoknya, minyak akan mengapung dan menyumbat alat semprotnya. Makanya di sini harus tepat dan hati-hati dalam melakukan pengocokannya, harus dengan tenaga yang kuat. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, melakukan pengenceran dalam tangki. Yaitu dengan menuangkan campuran yang sudah kita kocok tadi, yang putih susu, tadi ke dalam tangki yang berisi sisa larutan pestisida nabati. Dan aduk kembali hingga seluruh isi tangki tercampur rata. Pastikan tidak ada gumpalan minyak yang mengapung di permukaan dan segera saring dan pasang pada alat semprot. Ingat ya, takaran aman cukup 3-5 sendok makan untuk 1 liter larutan, jangan berlebih. Nah, untuk cara penyemprotan yang tepat, yaitu kita harus melihat waktu dan bagaimana cara menyemprotkannya kepada tanaman. Waktu penyemprotan juga menentukan keberhasilan. Lakukan di pagi hari sebelum jam 9, yaitu jam 6 paling telat, yaitu jam 9 atau jam 15 ke atas di sore hari. Nah, kenapa? Karena kalau disemprot saat matahari terik atau siang bolong, gabungan panas dan minyak malah bisa membuat daun tanaman menjadi terbakar. Semprotkan merata, jangan lupa pada bagian bawah daun juga, karena tempat bagian bawah daun menjadi tempat favorit bagi hama untuk bersembunyi. Nah, di sini ada hal yang sangat penting dan harus dihindari, di mana perhatikan hal ini. Yang pertama, jangan terlalu banyak minyak. Karena jika berlebihan, minyak akan menutupi pori-pori daun, sehingga tanaman tidak bisa bernapas, lalu layu dan terbakar. Kemudian berikutnya, jangan simpan lama. Bahan campuran yang sudah kita buat tadi, jangan terlalu lama disimpan, karena campuran akan terpisah kembali setelah beberapa jam. Buat secukupnya saja dan habiskan pada saat itu juga. Kemudian jangan pakai saat hujan deras. Meskipun tahan gerimis, penyemprotan saat hujan deras tetap akan membuang percuma obat. Nah, di sini juga kita bisa melihat fungsi tambahan minyak goreng. Minyak goreng itu hebat, minyak goreng bisa bekerja ganda lebih dari sekedar perekat. Di mana minyak goreng juga bisa menutup saluran pernapasan hama kecil seperti kutu daun, trips, dan telur serangga. Juga menghambat pergerakan hama sehingga zat racun alami pestisida lebih cepat bekerja. Serta membentuk lapisan pelindung tambahan agar jamur sulit menempel dan berkembang biak. Semakin lengket zat obatnya, semakin lama pula zat itu bekerja melindungi tanaman kita. Kelebihan bahan perekat dengan menggunakan minyak goreng dibandingkan perekat kimia yaitu sangat hemat biaya, jauh lebih murah, dan mudah didapatkan, tersedia di setiap dapur kita.
dan juga mudah didapat. Tidak perlu beli ke toko pertanian yang mungkin harganya mahal atau jauh tokonya serta ketersediaannya langka. Kemudian selanjutnya aman bagi lingkungan karena bahan alami yang mudah terurai tanah, tidak merusak mikroorganisme baik. Kemudian selanjutnya ramah lingkungan, ramah dengan musuh alami, tidak membunuh serangga penolong seperti lebah dan laba-laba jika dosisnya tepat. Intinya, bahan perekat ini adalah pilihan bijak untuk petani cerdas dan juga peduli akan lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan resep praktis untuk 1 liter, yaitu untuk penyemprotan praktis di kebun, cocok untuk ibu-ibu KWT, ibu-ibu yang punya kebun mini di depan rumahnya, yaitu dengan menggunakan sari bawang putih atau ekstrak cabai dan juga bisa rebusan daun mimba dengan takaran 100 sampai 200 ml dan selanjutnya air bersih 1 liter, kemudian sabun cair 1 sendok teh dan minyak goreng 3 sampai 5 sendok makan. Dan diamkan sejenak setelah dikocok rata. Kemudian siap disemprotkan. Dijamin efektivitasnya naik drastis hingga hampir sempurna. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu minyak goreng adalah perekat alami yang murah, mudah, dan ampuh. Kuncinya ada pada takaran tepat dan pengocokan kuat. Hasilnya obat menempel kuat, tahan gerimis, aman buat tanaman, dan hemat biaya produksi. Sahabat tani sekalian, yuk mulai sekarang kita gunakan minyak goreng dari dapur untuk membuat pestisida nabati kita lebih tangguh dan andal. Mari kita kurangi bahan kimia, dan kita menggunakan bahan alami yang tentunya hemat biaya dan panen melimpah, sehat untuk keluarga dan juga sehat untuk lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan penyuluhan masa ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Saya Sri Sulastiningsih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.